Plane spotter Sri Lanka ditangkap polisi setempat setelah memotret Rafale TNI Angkatan Udara yang sedang transit di Sri Lanka. Kameranya disita, diperiksa berjam-jam, dan semua itu terjadi hanya beberapa saat setelah foto Rafale Indonesia berhasil diambil. Padahal mereka berada di area publik, bukan di pangkalan militer, bukan di area terlarang. Tetapi justru disitulah pertanyaan besar mulai muncul. Apakah ini hanya salah paham aparat polisi Sri Lanka terhadap komunitas plane spotting? Atau memang ada pengamanan sangat ketat terhadap pengiriman Rafale Indonesia? Karena jika kita perhatikan selama proses ferry flight Rafale menuju Indonesia, hampir tidak pernah ada foto yang bocor saat pesawat masih berada di luar negeri. Biasanya publik baru melihat Rafale setelah sudah masuk wilayah Indonesia. Namun kali ini berbeda. Foto Rafale Indonesia justru muncul saat transit di Sri Lanka. Dan tak lama kemudian, orang yang memotretnya langsung diamankan polisi setempat. Apakah ini tanda bahwa OPSEC atau Operational Security TNI Angkatan Udara kini benar-benar diterapkan sangat serius, bahkan hingga negara transit? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Insiden yang langsung memicu spekulasi. Insiden ini bermula saat plane spotter terkenal Sri Lanka, Malin Jayasuriya bersama rekannya datang ke area publik dekat Bandara Nike International Airport sejak pagi hari. Tujuan mereka sederhana, memotret keberangkatan jet tempur Dassault Rafale yang sedang transit sebelum melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama setelah foto berhasil diambil, polisi datang. Disebut ada laporan masuk melalui nomor darurat 119 terkait aktivitas pemotretan tersebut. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi Katunayake. Kamera disita. Dan mereka harus menjelaskan selama berjam-jam bahwa mereka hanyalah aviation photographer dan plane spotter. Di titik inilah komunitas aviasi mulai bertanya-tanya. Karena di banyak negara, plane spotting adalah hal yang sangat biasa. Bahkan di bandara internasional besar seperti Singapura, Jepang, Amerika Serikat, hingga Eropa. Komunitas plane spotting justru sering dianggap bagian dari budaya aviasi. Tetapi kali ini reaksinya terasa berbeda. Dan karena yang dipotret adalah Rafale Indonesia, maka spekulasi langsung mengarah ke satu hal, pengamanan pengiriman. Rafale Indonesia bukan pengiriman biasa. Kita harus memahami satu hal penting. Rafale Indonesia bukan sekadar jet tempur baru. Ini adalah simbol perubahan besar TNI Angkatan Udara. Dan karena itulah, setiap pergerakannya kemungkinan diperlakukan dengan level keamanan lebih tinggi. Apalagi pengiriman Rafale bukan hanya soal memindahkan pesawat dari satu negara ke negara lain, tetapi juga membawa teknologi sensitif, sistem peperangan modern, data avionik, hingga nilai strategis yang sangat besar. Dalam dunia militer modern, informasi kecil bisa sangat berharga. Satu foto saja bisa memperlihatkan nomor ekor, konfigurasi sensor, pot tertentu, kondisi pesawat, bahkan pola ferry flight. Dan di era media sosial sekarang foto seperti itu bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit. Karena itu sangat mungkin pengiriman Rafale Indonesia memang dijaga ekstra ketat. Apakah OPSEC TNI Angkatan Udara sudah sampai luar negeri? Sekarang muncul pertanyaan paling menarik. Apakah OPSEC TNI Angkatan Udara benar-benar sampai diterapkan hingga negara transit? Jawabannya, sangat mungkin. Dalam pengiriman aset strategis seperti jet tempur modern, biasanya ada koordinasi lintas negara, terutama untuk rute transit, pengamanan bandara, area parkir pesawat, hingga pembatasan dokumentasi tertentu. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Negara-negara besar juga melakukan hal serupa saat mengirim jet tempur, pesawat peringatan dini, drone strategis, ataupun aset sensitif lainnya. Apalagi Rafale Indonesia saat ini sedang menjadi perhatian kawasan, karena kehadirannya akan mengubah keseimbangan kekuatan udara Asia Tenggara. Bukan cuma Indonesia yang memperhatikan, tetapi juga Malaysia, Singapura, Australia, bahkan komunitas pertahanan internasional. Jadi sangat masuk akal jika setiap detail pengirimannya dijaga. Dan jika benar ada permintaan informal untuk membatasi pengambilan gambar, itu justru menunjukkan bahwa pengamanan Rafale Indonesia memang dilakukan sangat serius. Dunia sekarang berbeda. Ada satu faktor lain yang membuat semuanya menjadi jauh lebih sensitif. Situasi global saat ini memang tidak stabil. Perang modern membuat banyak negara sadar bahwa informasi visual memiliki nilai intelijen yang besar.
dalam konflik modern. Hal sederhana seperti lokasi transit, jam keberangkatan, pola pengawalan, hingga foto di media sosial bisa berubah menjadi data strategis. Kita sudah melihat bagaimana perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga rivalitas Indo-Pasifik membuat keamanan informasi menjadi sangat penting. Karena sekarang perang bukan cuma soal rudal dan jet tempur, tetapi juga soal data, dan Indonesia tampaknya mulai memahami itu. Plane spotter juga bukan musuh. Namun di sisi lain, kita juga harus objektif. Plane spotter bukan ancaman. Mereka adalah penggemar dunia penerbangan yang memiliki passion mendokumentasikan pesawat. Dan menariknya, komunitas seperti ini justru sering membantu memperkenalkan dunia aviasi ke publik internasional. Bahkan, banyak maskapai dan bandara besar mendapat exposure global dari foto-foto komunitas aviation fotografi. Karena itu, banyak anggota komunitas aviasi Sri Lanka merasa insiden ini terlalu berlebihan. Apalagi lokasi pemotretan disebut berada di area publik. Artinya, kemungkinan besar memang terjadi benturan antara sudut pandang keamanan dan budaya plane spotting yang belum dipahami sepenuhnya. Tetapi karena kebetulan yang difoto adalah Rafale Indonesia, kasus ini akhirnya berubah menjadi isu yang jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika kita analisa secara realistis, kemungkinan besar ini adalah kombinasi dari beberapa faktor sekaligus. Pertama, tingginya sensitivitas terhadap pengiriman Rafale Indonesia. Kedua, meningkatnya kewaspadaan keamanan di situasi global saat ini. Dan ketiga, kurangnya pemahaman aparat lokal terhadap aktivitas plane spotting. Namun satu hal yang jelas, insiden ini memperlihatkan bahwa Rafale Indonesia memang bukan pengiriman biasa. Bahkan sebelum resmi masuk Indonesia, pergerakannya sudah dijaga dengan sangat serius. Dan jika benar OPSEC TNI Angkatan Udara kini sudah sampai level pengamanan lintas negara, maka itu menunjukkan perubahan besar dalam cara Indonesia menjaga aset strategisnya. Karena di era modern, kekuatan militer bukan hanya soal siapa yang punya alutsista paling canggih, tetapi juga siapa yang mampu menjaga informasi strategisnya tetap aman. Dan menariknya, semakin ketat sebuah aset dijaga, biasanya semakin besar nilai strategis aset tersebut. Rafale Indonesia bahkan belum resmi tampil penuh di tanah air, tetapi keberadaannya sudah memicu perhatian hingga luar negeri. Dan sekarang pertanyaannya untuk Anda. Menurut Anda, apakah ini murni salah paham terhadap plane spotting? Atau memang ada operasi pengamanan serius terhadap pengiriman Rafale Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena semakin kita melihat detail-detail kecil seperti ini, semakin terlihat bahwa kedatangan Rafale ke Indonesia bukan sekadar pembelian jet tempur biasa, tetapi bagian dari transformasi besar kekuatan udara Indonesia